Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar bagaimana cara membuat pantun. Pantun ini walaupun sekarang sudah jarang digunakan, tapi bagi mereka yang biasa berbicara di depan publik, misalnya di acara pernikahan, maka membuat pantun tetap merupakan hal yang penting. Jadi kalau kita bisa membuat pantun sendiri, kita tidak perlu untuk mengikuti pantun-pantun orang. Kita membuat pantun sendiri bisa menyesuaikan dengan kepentingan atau situasi apa yang akan kita katakan. Kita ambil contoh pantun, misalnya kita akan membuat pantun guna untuk memuji pengantin karena kita lagi berbicara di acara resepsi pernikahan misalnya. Yang pertama yang kita buat, isi pantun terlebih dahulu. Karena pantun sendiri terdiri dari sampiran dan isi. Yang paling mudah kita buat isi terlebih dahulu. Contoh isi yang akan kita sampaikan, sungguh senang jadi pengantin, bagaikan ratu bersama raja. Kita perhatikan pada isi ini, sungguh senang jadi pengantin, maka suku kata yang terakhir adalah tin. Tin ini kita cari satu kata untuk di atasnya. Untuk sampirannya, satu kata yang juga ujungnya tin. Misalnya kantin. Kita tulis kantin dulu. Kemudian bagaikan ratu bersama raja, itu yang terakhirnya ja. Ja kita cari untuk sampirannya juga satu kata yang berakhiran ja. Misalnya belanja. Nah, jadi setelah dua kata tersebut kita dapatkan, maka tinggal kita buat menjadi kalimat. Kata kantin kita tambah kalimat di pangkalnya. Misalnya, putri kecil pergi ke kantin. Sedangkan yang di bawah, belanja, kita tambah juga kalimat yang di awalnya, bawa uang mau belanja. Sehingga pantun tersebut menjadi, putri kecil pergi ke kantin, bawa uang mau belanja. Sungguh senang jadi pengantin, bagaikan ratu bersama raja. Mudah sekali bukan trik ini? Seumpama kita ingin ngelawak atau membuat lucu misalnya dalam pantun ini, kita buat satu contoh pantun yang isinya, lihat pengantin begitu senang, rasanya ingin menikah lagi. Nah, kita lihat kata lihat pengantin begitu senang, ujungnya nang. Kita ambil satu kata saja yang ujungnya nang. Misalnya benang. Kemudian yang keduanya, rasanya ingin menikah lagi. Yang terakhirnya gi. Cari kata gi, pagi misalnya. Lalu kata benang kita tambah di pangkalnya menjadi kalimat, kapas dipintal menjadi benang. Terus pagi juga kita tambahkan kalimatnya, beli jarum di pasar pagi. Lihat pengantin begitu senang, rasanya ingin menikah lagi. Jadi seperti itu pantunnya. Ini kalau kita ingin membuat kelucuan misalnya di forum-forum pernikahan tersebut. Bagaimana kalau seorang bujangan misalnya ingin merayu lewat pantun buat seorang gadis? Ini contoh isi dari pantun. Wajahmu cantik
bagai rembulan. Maukah engkau nikah denganku? Wajahmu cantik bagai rembulan, itu akhirnya lan. Cari kata lan, satu kata, misalnya berjalan. Kemudian maukah engkau nikah denganku? Ujungnya ku. Misalnya kita pakai kata berliku-liku. Nah, kita lengkapi seperti tadi menjadi anak kancil pergi berjalan di atas bukit berliku-liku. Wajahmu cantik bagai rembulan, maukah engkau nikah denganku? Satu contoh lagi, misalnya seorang guru ingin mengajarkan atau memberikan sebuah pantun kepada anak didiknya tentang pantun nasihat, di mana isi pantun tersebut seumpama kita harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Nah, kita harus rajin belajar, itu kata akhir atau suku kata akhirnya jar. Agar bisa naik kelas itu las. Untuk belajar kita ambil satu kata atau dua kata, misalnya saling mengejar. Kemudian agar bisa naik kelas, las, kita ambil kata, misalnya satu kata, talas. Baru kita lengkapi, misalnya jadi seperti ini. Burung kecil saling mengejar, terbang rendah di kebun talas. Kita harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Demikian saudara, trik membuat pantun sederhana ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua ini yang telah kami nikahkan di malam tahun baru. Pengantin Dwi kok itu masuk lucu.